Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, politik itu nggak selalu di gedung DPR. Kadang ada di kampus, di koperasi RT, bahkan di tarekat. Bedanya, kalau di DPR itu rebutan kursi. Kalau di tarekat, rebutan kursi, tapi kursinya ada di depan Ka'bah. Jadi, tahun 1990 sampai 2000, Rois Am Jatman itu Kiai Ahmad Muthohar. Beliau ini alim, disegani, dan kalau ngomong, rasanya kayak lagi ikut pengajian, bukan rapat organisasi. Adem, ayem, ayem, tentram. Tapi namanya organisasi besar, lama-lama ada yang mulai gatel pengen ganti pimpinan. Biasanya kan kalau mau ganti itu lewat pemilihan, voting. Nah, di sini caranya lebih syar'i, yaitu mengumrohkan lawan politik. Pas mau muktamar tahun 2000, ada 11 kiai penting, tokoh kunci, yang mendadak dapat undangan umroh. Bayangin, ini bukan kiai biasa. Kalau di DPR, ini kayak 11 anggota fraksi yang bisa nentuin presiden. Kalau di game catur, ini semua bidak, kuda, benteng, menteri, langsung diangkut keluar papan. Strateginya cerdas, bikin lawan nggak bisa hadir, tapi tetap kelihatan islami. Kalau di politik disebut money politics, di sini holy politik. Bahkan lebih suci dari white collar crime. Ini white ihram crime. Coba bayangin percakapannya waktu itu. Bro, kita harus pastiin Rois Am ganti. Oke, kita beli suara. Nggak usah, kita beli tiket. Dan tiketnya bukan kereta, tapi pesawat ke Jeddah. Kalau bisa, pulang-pulang langsung bawa air Zamzam sama foto depan Ka'bah. Mbah Maimun waktu cerita ini ke Gus Hasanain Meranggen bilang, Terus beliau mengisahkan bahwa ketika tahun 2000 itu ada kiai-kiai yang diumrohkan. Nah, ada di situ juga saya dilengkapi oleh cerita yang lain apa namanya putranya Kiai Rofi'i Gus Tamid itu Karangawen bercerita juga di tahun 2017 beliau sowan Mbah Mun dengan versi lebih komplit lagi, dia mengatakan yang diumrohkan itu 11 orang kiai. Satu yang disebutkan Mbah Maimun Zubair, Mbah Maimun sama Gus Tamid itu cerita, "Cung, Jatman iku dunyo, Cung." Artinya apa, maksudnya ya itu tergantung niatnya orang di situ ya, di mana-mana itu kan, pondok hidupnya gitu kan. Nah, karena beliau menyikapi peristiwa itu, beliau berpendapat Jatman itu dunyo gitu. Karena terjadi muktamar, tapi kiai ada 11 kiai yang secara kasepuhan itu harusnya hadir, tidak dihadirkan, justru malah diumrohkan itu. Dalam tanda kutip ya oleh pihak Pekalongan itu. Nah, ini 11 orang kiai ini yang disebutkan Mbah Maimun itu Mbah Maimun sendiri, Mbah Ahmad Muthohar selaku Rois Am, kemudian Yai Lutfi Hakim. Jadi yang disebutkan 3 nama ini menurut Gus Tamid itu. Artinya ini orang-orang yang sentral yang ketika barangkali hadir di acara muktamar itu kemudian Habib Lutfi nggak jadi. Jadi umrohnya itu lama katanya Mbah Mun. Artinya ketika kembali muktamar sudah selesai. Betul. Yang jadi Pekalongan itu. Jadi politisasi berarti ya Gus ya. Nah ini namanya kudeta dan Mbah Mun sendiri ngomong ini kudeta. Singkat cerita, karena 11 kiai itu umroh, yang hadir di muktamar tinggal yang setuju sama calon pengganti. Akhirnya, Habib Lutfi terpilih jadi Rois Am. Kalau di film, ini endingnya dramatis, tapi di sini endingnya adem ayem. Karena semua bisa bilang, ini bukan kudeta, ini musyawarah, yang kebetulan pesertanya kita atur. Yang bikin saya tepok jidat. Orang-orang yang tahu cerita umroh masal ini masih setia dukung sampai 23 tahun kemudian. Kalau ini bukan loyalitas, ini namanya Stockholm Syndrome spiritual. Diculik hati dan pikirannya, tapi makin cinta sama penculiknya. Singkat cerita, Habib Lutfi memimpin dan hampir lebih 20 tahun beliau mimpin Jatman. 20 tahun cuy. Cukup buat bikin beliau jadi epicentrum tokoh sufi dunia. Tapi, menjelang akhir kepemimpinannya, muncullah geger nasab, makam palsu, sejarah palsu, dan Habib Lutfi terindikasi dalam pemalsuan makam dan sejarah. Masyarakat Nahdliyin mulai gerah, tuntut Jatman ganti pemimpin.
PBNU pun turun tangan. Alasan resminya, selama ini Jatman nggak pernah bikin laporan tahunan, acara organisasi, muktamar, apalah. Akhirnya PBNU gelar muktamar. Apalah cur. Tindakan PBNU ini dianggap sebagai kudeta kepemimpinannya Habib Lutfi. Selama 20 tahun lebih masih bisa bilang, saya dikudeta. Bukannya taslim nerima keputusan PBNU, beliau malah bikin organisasi baru namanya Jatma, ngaku masih NU, tapi nggak di bawah payung NU. Beda jauh sama kiai-kiai Nusantara dulu. Waktu dikudeta pakai strategi umroh massal, mereka nggak bikin Jatman tandingan, mereka masih bareng yang kuyung Jatman. Itu bedanya. Dulu rebutan kursi di depan Ka'bah, sekarang rebutan Ka'bahnya sekalian. Takbir.